Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bupati. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Friska. Sore Ibu, semoga sehat selalu. Amin, amin. Bupati, seperti apa awalnya sehingga harus diterbitkan surat edaran ini yang meminta warga harus 7 hari di rumah saja? Perlu saya sampaikan karena 1 minggu terakhir ini kondisi COVID di Kabupaten Sleman melonjak, di mana hampir semua desa di Kabupaten Sleman, 86 desa itu semua konfirmasi, Mbak. Tapi tidak semua, dalam arti setiap desa ada yang kena COVID 2 sampai 10. Sampai 12, di Pedukuhan juga. Oleh karena itu dengan melonjaknya minggu-minggu terakhir ini, kami hari Jumat, Sabtu, Minggu itu keliling. Di mana mobilitas warga kami memang tinggi sekali. Karena memang di Kabupaten Sleman itu penduduknya kan banyak. Sehingga mobilitas warganya memang melonjak. Sehingga kami dengan berupaya semaksimal mungkin untuk menyapa warga kami dengan bahasa kami. Yaitu bagaimana kita membuat surat edaran untuk masyarakat di rumah saja. Ya. Oke, kecuali untuk kepentingan mendesak ya Bu ya? Betul, tadi disampaikan bahwa edaran kami itu di rumah saja ini apabila tidak ada keperluan mendesak di rumah saja, dalam arti tetap bagaimana warga masyarakat itu kalau memang tidak perlu tidak usah keluar. Namun bagi yang mencari nafkah dan lain sebagainya harus keluar, kita perbolehkan tetap pakai kita mas jajar, bahasanya di Sleman kita mas jajar Mbak, yaitu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sehingga terpaksa ini kalau keluar, kalau tidak di rumah saja. Ya, selama ini Bu, untuk 86 desa yang melonjak ya angka COVID-19-nya, pengawasannya seperti apa Bu? Apakah memang sudah dilakukan micro lockdown sejauh ini? Oh belum Mbak, kita nggak melakukan, tapi PPKM Mikro ini kita laksanakan di semua RT RW Mbak. Di mana di RT RW itu ada gugus tugasnya. Gugus tugas ini bekerja bagaimana untuk memantau semua masyarakat yang ada di gugus tugas setempat. Dalam kesempatan ini juga itu dengan adanya imbauan kami, masyarakat kelihatan begitu antusias dengan bahasanya orang Jawa, yaitu membangun sesarengan Kabupaten Sleman, tapi jaga sesarengan Kabupaten Sleman. Iya. Nah, bicara soal pengawasan di lapangan ini yang penting. Seringkali kan ada kebijakan yang diterapkan tapi saat pengawasan di lapangannya longgar sehingga masih ada kegiatan berkumpul di masyarakat. Nah, ini apa yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten, Bu? Ya, kita bekerjasama dengan gugus tugas, di mana dengan edaran ini masyarakat itu antusias, dan nanti kita itu bekerjasama dengan Forkopimda di Kabupaten Sleman, baik nanti tingkat atas sampai tingkat RT RW dan pedukuhan semua sudah membantu kami supaya kegiatan ini nanti kita membatasi. Oke, jadi selama 7 hari ini diawasi oleh gugus tugas bahkan di tingkat RT RW ya Bu Bupati ya? Betul aman. Kita melibatkan, ya silakan Bu. Kita melibatkan semua kader-kader Mbak, kader-kader yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu bagaimana biasanya kan kalau menggerakkan itu kader-kader PKK, kader Karang Taruna dan tokoh masyarakat. Kita semua libatkan untuk ikut membantu apabila nanti ada konfirmasi positif, langsung kita edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mempunyai sesarengan Yogo Sleman, bahasanya gitu. Ini kan upaya di tingkat hulunya, Bu. Kalau untuk di hilirnya ketersediaan ruang rawat, juga ruang isolasi di rumah sakit di Sleman seperti apa? Oh ya, di rumah sakit Sleman itu sebetulnya tersediaannya itu tinggal 5%, Mbak. Di mana tinggal 5% lagi? Iya, 95% sudah terisi semua. Oh, oke. Sehingga dengan terisi semua, kita juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan di rumah sakit ini, kita rujukannya memang kalau sudah kelasnya kan macam-macam Mbak. Ada yang OTG, ada yang hanya watuk biasa, ada yang watuk berat, dan nanti ada yang sudah kelihatan berat itu nanti kita kebawa ke rumah sakit. Di mana kita membuat sebelum ini kan kita membuat selebaran untuk Pak Lurah, itu semua di Kalurahan itu membuat shelter-shelter yang ada di desanya masing-masing. Sleman itu ada 86 desa, tapi yang sudah siap membuat shelter itu disiapkan tuh hampir separuh sudah disiapkan. Oke, shelter ini berupa isolasi tiap wilayah begitu ya Bu ya? Betul Mbak, di desa. Di desa ya? Di desa nanti kalau
kita kan sudah mempunyai isolasi mandiri itu punya banyak Mbak. Kita sudah punya 5 yaitu Rusunawa, UII, ada lagi itu di Asrama Haji, juga ada di Unisa dan juga nanti ada juga ke depan yaitu shelter-shelter yang dulu dipakai untuk persiapan kalau ada Merapi. Kita sudah siapkan semua Oke, untuk isolasi mandiri. jadi penekanan lagi karena 95% sudah keterisian rumah sakitnya sehingga Betul. disiagakan tempat-tempat isolasi mandiri termasuk juga shelter di setiap desa ya Bu ya untuk Betul, mengantisipasi Mbak. jadi tidak over capacity di rumah sakit Ya. gitu ya Bu. Betul Mbak, biar tidak melonjak di rumah sakit. Iya. Nah, kalau tenaga kesehatannya bagaimana? Karena kita tahu yang diantisipasi adalah tenaga kesehatannya terpapar juga kita tidak berharap atau bahkan kewalahan menghadapi pasien yang sangat banyak di Sleman, 95% bahkan. Ya, ini memang terus terang ada 2 puskesmas yang tenaga nakesnya kena Mbak. Tapi di Sleman itu banyak relawan-relawan yang menyiapkan untuk membantu pemerintah. Sebelum COVID ini kita kan membuka adanya relawan-relawan Merapi. Beliau siap membantu dan disinilah kelebihan di Yogyakarta, nakes-nakesnya alhamdulillah nanti terpenuhi. Namun demikian apabila mobilitas masyarakat tidak terbatasi, yang saya takutkan nanti nakes-nakesnya juga kena COVID ini Mbak, yang kita takutkan. Terpapar juga itu yang kita tidak harapkan ya Bu ya. Tapi kalau untuk menambah tempat tidur, menambah jumlah bed, memungkinkan atau tidak di rumah sakit? Memungkinkan Mbak. Ini rumah sakit Murangan yang 95%, ada ruangan yang biasanya untuk pasien yang biasa, menambah 12 kamar Mbak. 12 kamar disiapkan. Di mana di persiapan ini nanti kita langsung kerjasama di Sleman itu di sekitar Depok ada rumah sakit baru yaitu rumah sakit Respati yang belum dipakai. Ini kemarin kita baru lobby. Karena belum operasional, kita lobby, kita lihat situasi kondisi. Kelihatannya nanti kalau memang melonjak, kita sudah siapkan untuk rumah sakit, persiapan rumah sakit Respati ini Mbak. Oke. Kita melihat nanti kekurangannya apa. Kemarin memang bednya Tambah belum lagi ada. kapasitasnya begitu Ya, ya? kita tambah lagi kapasitasnya. Memang ini nanti kendalanya itu memang nakes Mbak. Oke. Rata-rata nakes nanti. Kendalanya tenaga kesehatannya. Kita berharap Betul. 7 hari di rumah saja ini berhasil kebijakannya, Ibu Bupati. Semoga sehat selalu. Ditambah juga nanti akan ada percepatan vaksinasi ya Bu ya. Amin Mbak, ini terus langsung kita pantau vaksinasi. Hari ini tadi 1.500 pelaku usaha di pasar-pasar. Kemarin pelaku pasar di Kabupaten Sleman itu setiap hari kita vaksin terus. Upayanya nanti antara pembeli dan ekonomi berjalan, pembeli dan penjual bisa berjalan baik Mbak Friska. Terima kasih sekali lagi waktunya Ibu Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo telah bergabung di Kompas Petang.